Halo, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua jemaat Gereja Kristen Jakarta Jembatan 5, Pos PI Cikarang maupun Pos PI Yatiasa. Apa kabarnya? Saya berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara berada sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara tetap dalam kondisi yang sehat, tetap diberkati Tuhan dengan melimpah dan tetap setia mengikut Tuhan. Sebelum beribadah, saya ingin membacakan satu ayat bagi kita semua dari Mazmur 100 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bapak Saudara, mungkin hari-hari ini kita sedang begitu banyak pergumulan, sedang begitu banyak kesulitan, dan kita bersedih hari ini. Bapak Saudara, tapi hari ini kita bersyukur juga di saat yang sama karena kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh menghadap Tuhan, beribadah kepada Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang agung, Allah yang begitu baik bagi kita. Karena itu saya mengajak kita di hari ini untuk sejenak meninggalkan beban kita, meninggalkan pergumulan kita, segala kesedihan kita. Sejenak saja kita mau datang menghadap Tuhan. Tuhan yang begitu berkuasa atas hidup kita. Seperti kata pemazmur mengatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita dan datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kiranya ibadah di pagi hari ini boleh menolong kita untuk kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan, mengenal cinta kasih-Nya kepada kita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur pada hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya, untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Kita ambil saat teduh di hadapan Tuhan. Biarlah ibadah ini boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Ketika kami memandang kemuliaan-Mu Tuhan, melihat bait-Mu, kami sujud memuja-Mu. Biarlah diberkatilah-Mu Tuhan dengan pujian kami. Haleluya. Oh mulia hadirat-Mu, kami memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Oh mulianya hadirat-Mu, kami barindu memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian
ini. Mari dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan. Oh mulianya kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Di bait-Mu yang kudus kami mau memuja-Mu Yesus. Tuhan, kiranya lawat umat-Mu yang sujud menyembah-Mu, diberkatilah Kau Tuhan. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi tempat ini, memenuhi tempat ini. Dengan segenap hati kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Di bait-Mu yang kudus kita masuk tahta suci-Nya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari saya jemput jemaat bangkit berdiri sama-sama, katakan kita masuk tahta suci-Nya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Dengan segenap hati kita masuk, kita masuk tahta suci-Nya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji
Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha. Kita masuk hadiratnya. Haleluya. Kita masuk hadiratnya. Kita masuk hadiratnya. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Allah kami. Amen. Kami bersyukur Tuhan bahwa pada saat ini kami boleh beribadah kepadamu, kami boleh memujimu, kami boleh menyembahmu Tuhan. Ini anugerah yang luar biasa boleh kami terima pada saat ini Tuhan. Mari Tuhan bertahtalah di atas puji-pujian umatmu di dalam seluruh rangkaian ibadah ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kita tetap berdiri saudara, dan kita akan bersama-sama dengan orang-orang percaya di segala abad dan tempat mengikrarkan pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan Alkitab kita. Ayat responsoria kita pada hari ini terambil dari surat 1 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Sekali lagi, 1 Korintus pasal 9, ayat yang ke-16 dan 17. Nanti ayat yang ke-16 saya membaca, kemudian ayat 17 Bapak Ibu Saudara bersama dengan singer. Ayat 16, demikianlah firman Tuhan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggara yang ditanggungkan kepadaku. Puji Tuhan, ya, yang berbahagia ialah mereka yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan mari kita masuk dalam pujian dan penyembahan kita. Kita siap untuk memuliakan nama Tuhan. Seberapa saudara yang siap diberkati Tuhan dan dilawat Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Sebab tiba saatnya kita berkumpul dan bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab dahsyat Allah kita. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba. Satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Semua bersukacita,
semua memuliakan namanya dari segenap suku dan bangsa. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, garis genap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan, katakan sama-sama, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. haleluya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuasaan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Sekali lagi katakan, keselamatan dari Allah kita. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Puji Tuhan. Kita mau lebih lagi memuji memuliakan nama Tuhan. Kita percaya bahwa Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Amin. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk
menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi Dia. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh tertanam di dalam setiap hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sebuah pujian. Berikan ku hati. Berikan kami hati seperti hati-Mu Tuhan. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Dengan senang hati, mari kita minta kepada Tuhan. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku Tuhan. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati-Mu. Saya persilakan kepada hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Nah, kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diberi tema bermisi dengan kemurnian hati. Mari kita berdoa.
Bapa, kami sekali lagi datang kepadamu, dan kami mohon Engkau sendiri yang akan berfirman kepada kami, menyentuh hati kami dengan firman-Mu. Allah Roh Kudus mengerjakan sesuatu di dalam hidup kami, sehingga kami tidak bisa tinggal diam, melainkan kami didorong, dikuatkan untuk menjadi saksi Tuhan. Berkati firman Tuhan yang akan kami renungkan, supaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, pembacaan kita pada hari ini diambil dari 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 17. Sekali lagi 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Karena itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, di situ dikatakan kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Nah, Saudara, mengapa Paulus itu menolak disokong atau didukung secara finansial? Tentu kita bertanya, apakah kemurnian hati seseorang melayani hanya dinilai dari tidak bersedia menerima upah? Atau dengan kata lain kita membalikkannya, kalau orang yang menerima upah, apakah dia tidak murni hatinya? Nah, saudara, kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya menunjukkan bahwa Paulus sebagai seorang pemberita Injil memiliki hak untuk menerima dukungan. Misalnya kalau kita perhatikan ayat yang keempat dari pasal yang sama, ayat yang keempat, tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Jadi dia berhak untuk mendapatkan itu. Ayat 5, tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen sama seperti orang-orang lain? Ya, tentu dia berhak. Lalu kemudian dia mengutip lagi hukum Musa di ayat yang ke-9. Jangan engkau memberangus lembu yang sedang mengirik. Itu artinya ketika lembu itu bekerja, menggirik atau memajak sawah, itu dia berhak untuk makan dari hasilnya atau dari rumput-rumput yang ada di situ. Kemudian kita perhatikan ayat ke-10. Pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi mereka yang bekerja itu mendapatkan bagian. Lalu ayat yang ke-11, mereka yang menabur benih rohani menuai hasil duniawi. Jadi mereka yang memberitakan firman, menyampaikan kebenaran rohani, itu berhak untuk mendapatkan sesuatu dari mereka yang mendengarkan itu, yaitu hak untuk mendapatkan sokongan bagi kehidupan mereka. Jadi kalau saudara perhatikan terakhir ayat yang ke-12, kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, jadi orang-orang lain yang memberitakan firman dan mendapatkan sesuatu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Kenapa hak yang lebih besar? Karena Paulus sendirilah yang membangun jemaat itu, yang memberitakan firman dan membawa mereka kembali kepada kebenaran. Nah, tetapi pertanyaannya, saudara-saudaraku, mengapa Paulus menolak untuk mendapatkan dukungan finansial dari Korintus, jemaat Korintus? Saudara perhatikan ayat yang ke-12. Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu, sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya, nah, perhatikan di sini, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Jangan kami menjadi rintangan. Jadi jelas, saudara-saudaraku, alasan Paulus untuk bekerja lebih dari sekedar finansial, ya.
Tetapi supaya hal itu jangan menjadi penghalang bagi kemajuan berita Injil. Jadi penghalang itu enkope, yang artinya menahan kemajuan sesuatu. Dari kata enkopo, yaitu membuat kemajuan atau lambat dan atau sulit, ya, merintangi atau menggagalkan. Jadi Paulus memiliki misi tidak hanya untuk mengkhotbahkan Injil Kristus, tetapi untuk membantunya menemukan jalan ke dalam hati para pendengar. Itu tujuannya. Tetapi saudaraku, kita masih tetap bertanya, ya, apakah hubungannya jika Paulus menerima sokongan dari Korintus, maka Injil akan terhalang? Nah, ini yang menjadi persoalan dan yang harus kita selesaikan. Kenapa? Seharusnya tidak harusnya menjadi penghalang, tetapi justru karena dia menerima nantinya akan menjadi penghalang, maka ada beberapa kemungkinan. Ya, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, saudara, ia tidak mau disamakan dengan filsuf di zaman itu. Jadi para filsuf atau para orator yang pandai berbicara di zaman itu berbicara untuk menyenangkan para pendengar, audiens mereka, untuk menuai keuntungan yang lebih besar, atau untuk menyenangkan pelanggan-pelanggan mereka yang sangat kaya itu, supaya dia atau mereka itu mendapatkan patron atau penyokong yang terus-menerus berkelanjutan. Nah, Paulus tidak mau seperti itu. Sebaliknya, Paulus memperoleh kredibilitasnya sebagai seorang rasul dengan pesannya adalah karena dia mempertahankan kemandirian secara finansial. Jadi dia tidak terikat terhadap satu faksi ataupun golongan di dalam gereja, atau penyokong atau pendukung yang kaya manapun, dia tidak mau terikat di sana. Jadi jika Paulus disamakan dengan para orator di zaman itu, para filsuf di zaman itu, orator publik, maka pesannya itu bisa dicurigai oleh jemaat Tuhan. Jadi dia tidak mau. Itu alasan yang pertama, saudara. Yang kedua, dia tidak ingin menjadi pengajar pribadi, kemungkinan itu. Jadi mungkin ada beberapa orang di Korintus itu menginginkan Paulus tetap menerima dukungan finansial dan kemudian menjadikan dia sebagai pengajar pribadi di rumah mereka. Nah, jelas ini ditolak. Paulus, ya, karena kebaikan itu akan menghalangi dia dari memenuhi panggilannya sebagai penanam gereja keliling. Ya, jadi Paulus itu memiliki tugas di dalam panggilannya itu menanam kemana-mana. Jadi kalau dia menerima itu, dia terikat di situ. Dan yang ketiga, saudara yang kekasih, dia tidak mau disamakan dengan para sofis. Nah, kalau tadi itu adalah para orator, nah sekarang ada para sofis. Kita tahu Paulus bekerja sendiri sebagai tukang kemah, ya, dia penyamak kulit. Kemungkinan Paulus bekerja sama atau bekerja untuk menghindari dari berpenampilan seperti para sofis, ya, dan tidak ingin dikatakan sama dengan aliran semacam itu. Nah, para sofis itu berbicara kemana-mana dan kemudian mereka berhak untuk mendapatkan sokongan atau uang dari para pendengar. Nah, golongan atas masyarakat Greko-Roman sangat menganggap remeh pekerjaan kasar, termasuk yang membuat kemah, penyamak kulit, ya. Tetapi Paulus dengan sengaja menempatkan dirinya dalam status yang paling rendah, agar dia dapat menyamakan diri dengan masyarakat dengan strata yang rendah. Pengidentifikasian diri Paulus itu jelas terlihat misalnya dalam 1 Korintus 9 ayat 19. Sesungguhnya aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang.
Jadi dia tidak ingin disamakan dengan guru-guru, para sofis. Ya, sofis itu orang-orang yang berbahasa halus, ya, pintar, ya, mereka itu mengajar kemana-mana. Paulus tidak mau disamakan dengan itu. Nah, lebih jauh lagi saudara-saudara, seorang pengkhotbah yang menerima sokongan itu mungkin akan menghalangi berita Injil dikabarkan bagi semua orang, khususnya strata sosial yang rendah. Ya, karena mereka tidak dapat mendukung Paulus dengan cara yang sama seperti orang-orang kaya mendukung para sofis itu. Jadi Paulus tidak mau. Jadi saudara perhatikan di sini ada alasan tertentu kenapa Paulus itu tidak mau menerima upah atau sokongan dari jemaat Korintus. Dan yang keempat saudaraku, Paulus kemungkinan berada di Korintus selama musim namanya pertandingan Isthmian atau Isthmian Games di musim semi kira-kira tahun 51 AD. Dan sejumlah pengunjung biasanya tinggal di tenda-tenda. Nah, ia sengaja saudaraku bekerja dalam perdagangan membuat tenda itu adalah supaya dia dapat lebih banyak berhubungan dengan orang-orang yang datang pada waktu itu, lalu kemudian berbicara dengan mereka pribadi, lalu kemudian bisa memenangkan sebanyak mungkin petobat-petobat baru yang hadir untuk mengikuti atau menyaksikan pertandingan itu. Saudara, memang pertandingan di Yunani itu banyak sekali. Catatan tentang pertandingan Isthmia, ya, merupakan salah satu dari pertandingan pan-Helenik dari Yunani kuno. Jadi di situ ada 4 pertandingan Yunani yang terkenal, sering disebut dengan Olimpiade. Ada Pythian, ada Nimian, ada Isthmian. Nah, Isthmian ini adalah yang paling indah, ya, paling banyak dihadiri oleh orang-orang dari seluruh dunia. Dan rupanya memang Paulus sengaja mungkin tinggal di situ, dan kemudian banyak orang datang membeli tenda karena berhari-hari lamanya mereka perlu tinggal di situ. Dan itulah kesempatan bagi Paulus untuk memberitakan Injil. Jadi dia tidak mau menerima upah dari gereja di Korintus dengan beberapa alasan tadi, supaya Injil jangan terhalang. Itu maksudnya. Jadi ada satu kemurnian di dalam hati Paulus, bukan sekedar karena tidak menerima upah, tetapi karena kemurnian tujuan hatinya itu adalah untuk memberitakan firman, dan firman itu jangan sampai terhalang oleh karena urusan-urusan seperti ini. Itu bukan berarti Paulus tidak membutuhkan uang untuk kehidupan, tetapi dia lebih ingin supaya Injil itu jangan sampai terhalang. Itu saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya tidak ingin berpanjang lebar lagi. Dunia di sekitar kita itu adalah ladang misi kita. Saudara dan saya dipanggil untuk menjangkau orang-orang melalui pekerjaan sehari-hari. Kesaksian hidupmu itu penting. Tutur katamu, perbuatanmu itu menjadi sangat penting. Kita harus melayani dengan hati yang murni, hati yang takluk kepada Tuhan, hati yang takut kepada Tuhan. Banyak orang berpikir pekerjaan misi itu adalah pekerjaan orang yang diutus, misionaris, pergi kemana-mana. Saudara, misi itu bukan milik 1-2 orang, tetapi misi itu adalah milik kita semua. Karena itu perlu ada kemurnian hati di dalam bermisi. Saudara, saya pernah melihat ada seorang misionaris. Karena dia segera akan pulang ke negeri asalnya, dan dia harus membuat laporan, dia harus membuat video tentang pelayanannya. Barangkali mungkin ada pertanyaan, sudah berapa banyak orang yang saudara bawa? Sudah berapa banyak orang yang saudara dekati? Nah, di akhir dari pelayanannya itu dia mendekati seorang penjual martabak, saudara. Dan dengan gigih dia memberitakan firman, karena itu mungkin hari-hari terakhir. Saya lihat dia datang juga ke rumah orang itu. Tetapi saya melihat, saudara-saudaraku, ada sesuatu yang tidak beres. Nampaknya ini tidak murni. Tetapi hanya karena pengen ada laporan,
supaya dilihat nanti oleh para penyokongnya bahwa dia memang melakukan firman Tuhan, memberitakan firman. Dia melakukan itu hanya untuk laporan. Jadi tidak sungguh-sungguh memberitakan firman. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kadang-kadang saudara, gereja juga mendorong, ya. Mohon maaf ya, kadang-kadang mendorong hamba Tuhan untuk melakukan hal semacam itu. Harus ada laporan. Apa saja yang kamu kerjakan? Apakah kamu selama ini menganggur saja? Jadi hamba Tuhan itu dengan terpaksa membuat laporan apa yang dikerjakannya. Lalu sebagian ada yang mempostingnya di WA group. Wah, dia sudah melakukan ini dan itu. Dengan harapan bahwa dia tidak dipandang sebagai orang yang tidak melakukan apa-apa. Jadi akhirnya berubah menjadi sebuah pameran. Saya sudah melakukan ini, saya sudah besuk ini, saya sudah melakukan PA, saya sudah melakukan ini. Supaya dipandang rajin. Saudara, kadang ini tidak hati dilakukan dengan hati yang murni. Saudara mungkin sebagai hamba Tuhan atau sebagai seorang pemimpin jemaat, saudara dan saya itu sama-sama rekan sekerja. Apapun profesi Anda di dunia ini, pekerjaan misi itu bukan hanya pekerjaan 1-2 orang yang diutus. Kalau saudara perhatikan saudara ya, di perjanjian baru Paulus punya jaringan yang sangat luas dengan orang-orang yang bekerja sama dengan dia, ya. Ada sekurang-kurangnya itu ada 100 orang. Dan ada sekitar 36 orang yang paling dekat dengan Paulus. Mereka itu adalah rekan sekerja. Di dalam bahasa Yunani disebut sunergoi atau sesama pelayan Tuhan. Nah, kalau saudara perhatikan, misalnya di dalam Roma pasal 16, ada yang namanya Priscilla, Aquila, itu disebut sebagai rekan sekerja. Jadi Aquila dan Priscilla itu sama-sama bekerja sebagai tukang kemah. Lalu kalau kita perhatikan lebih lanjut, ada namanya Urbanus. Ada Timotius misalnya di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 2. Ada namanya Yudea dan Sinteke di Filipi pasal 2. Ada Epaphroditus. Ada Clement dan kawan-kawan sekerjanya misalnya Filipi pasal 4 ayat 2 sampai 3. Jadi mereka ini adalah orang-orang awam, orang-orang jemaat biasa yang bekerja sebagai tukang tenda, sebagai macam-macam, tetapi mereka adalah rekan kerja yang sama-sama memberitakan Injil. Nah, seringkali yang kita jumpai saudara-saudaraku, pekerjaan pemberitaan Injil itu pekerjaannya pendeta, guru Injil. Kami tidak. Kami pekerja biasa. Kami tidak punya waktu. Saudara, orang Kristen tidak mau terlibat karena merasa kurang waktu atau waktu tidak banyak. Menghabiskan begitu banyak waktu untuk pekerjaan sekuler dan memiliki sedikit waktu untuk terus melayani Tuhan, ya, tersisa sedikit waktu untuk Tuhan. Saudara, kita punya konsep yang salah. Seluruh waktu itu milik Tuhan. Dan seluruh hidup kita itu milik Tuhan. Jadi dirimu, pekerjaanmu itu adalah saksinya. Tuhan mengatakan kepada kita, kamu adalah garam dan terang dunia. Jadi di mana Anda berada, disitulah Anda menjadi garam dan terang. Disitulah Anda bersaksi. Disitulah berita Injil disampaikan lewat kehidupanmu, karena saudara adalah garam dan terang dunia. Saya harap saudara-saudaraku mengerti pesan Tuhan ini kepada kita. Jangan kita pilah-pilah. Memang kita bukan guru Injil, tetapi kita bisa menyampaikan Injil dalam hidup kita. Jadi pertanyaan terakhir saudaraku, jadi bagaimana agar kita bisa melayani dan bermisi dengan hati yang murni? Saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, supaya kita dapat menjadi penginjil, berita Injil yang disampaikan, dan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Yang pertama, penyerahan diri sepenuhnya. 1
Sebelum Anda menyerahkan diri untuk melayani seperti Rasul Paulus, Anda terlebih dahulu menyerahkan diri kepada Kristus. Anda terlebih dahulu menyerahkan diri kepada Kristus. Saudara-saudaraku, salah satunya adalah penyerahan untuk kematian. Penyerahan diri yang benar itu adalah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Roma pasal 6 ayat 5. Menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian. Jadi kita betul-betul menyatu bersama dengan Kristus. Sampai tidak ada yang menarik bagi Anda yang tidak menarik baginya. Artinya apa yang paling mendorong Anda untuk melakukannya, itu juga yang menjadi dorongan Yesus untuk melakukannya. Nah, ini penyatuan dan penyerahan seutuhnya. Karena seorang pelayan dipanggil untuk menjadi hamba Kristus. Mereka menjadi model Kristus yang disalibkan, bukan model Yesus yang dimuliakan. Anda bukan dipanggil hanya untuk memiliki jabatan. Anda dipanggil untuk mengorbankan diri. Jadi saudara, penyatuan diri, yaitu penyerahan untuk kematianmu. Ini menjadi sesuatu yang penting kalau kita ingin menjadi seorang pekerja Injil yang murni hatinya. Dan sangat disayangkan saudara, di dalam jemaat Tuhan, di gereja, ada banyak orang diberi jabatan. Jabatan A, B, C. Tetapi sama sekali orang ini tidak rela untuk berkorban. Dia hanya rela berkorban, memberikan waktu untuk rapat saja. Itulah pengorbanan yang paling besar baginya. Karena rapatnya berjam-jam, jadi dia merasa sudah berkorban karena ikut rapat. Tetapi dia tidak mau berkorban untuk melakukan sesuatu bagi Injil Tuhan. Saudara, orang ini yang kita sebut dia in charge, tetapi tidak involved. Dia itu ada kedudukannya, tetapi sebetulnya dia tidak terlibat di dalam proses menjadi murid Tuhan yang mati bagi dirinya sendiri, lalu kemudian memberitakan firman. Jadi yang dikejar itu cuma kedudukan, bukan pelayanan. Ini saya katakan hati yang tidak murni. Panggilan untuk mengorbankan kepentingan kita demi kepentingan yang lebih tinggi, itulah sebuah pelayanan yang dituntut dari kita semua. Saudara, pertanyaan saya, apakah saudara mau memberi lebih daripada sekedar menjadi seorang yang memiliki kedudukan, tetapi tidak memberikan hati saudara untuk pekerjaan Tuhan? Dan yang kedua, saudara, kita perlu membiarkan anak Allah menjelma di dalam diri kita untuk dapat melakukan tugas sederhana sebagaimana seharusnya dilakukan. Saudara ingat perkataan Yesus, "Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu berbuat sama seperti yang kuperbuat kepadamu." Yohanes 13 ayat 15. Apa yang Yesus kerjakan? Pekerjaan Yesus adalah pekerjaan sehari-hari yang paling rendah. Dan merupakan pertanda bahwa saya perlu membiarkan kuasa Allah di dalam diri saya untuk melaksanakan tugas-tugas yang biasa menurut caranya Tuhan. Dapatkah saudara memakai sehelai handuk seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Merendahkan diri dan melayani. Meskipun kelihatannya sederhana, tetapi itulah cara yang dilakukannya. Jadi saudara perlu memperhatikan orang-orang yang ditempatkan Tuhan di sekitar saudara. Anda mungkin merasa rendah dan tidak berarti. Tetapi Anda menyadari inilah caranya Allah memakai Anda untuk berada di ladang misinya. Jadi misi itu bukan ke luar negeri, jauh. Tetapi di tempat di mana kita ada, kita merendahkan diri dan melayani seperti Tuhan melayani. Saudara perhatikan Rasul Paulus tadi, ya rela menempatkan diri di bawah
supaya sedapat mungkin menjangkau banyak orang dan membawa mereka kepada pengenalan akan Kristus. Saudara, jangan sia-siakan kesempatan ini. Orang-orang di sekitar Anda lihat itu sebagai ladang misi Allah. Teman sekerja Anda, teman kantor Anda, pembantu rumah tangga Anda, distributor yang sering datang ke rumah Anda, tetangga Anda. Itu adalah ladang misi, saudara. Relakan dirimu sama seperti Kristus mengambil sehelai handuk dan membasuh kaki muridnya. Saudara dipanggil untuk merendahkan diri supaya saudara bisa menjangkau mereka. Itu ladang misi, saudara. Dan lakukan itu dengan kemurnian hati, bukan supaya orang lihat, tetapi supaya Tuhan sendiri berkenan kepada saudara. Jadi saudara-saudara, jika saudara siap melayani, lakukanlah. Dan jika Anda tidak siap sedia melakukan hal-hal ini, bagaimana Anda dapat siap ketika Anda benar-benar ada di ladang misi Tuhan yang lebih luas? Kiranya Tuhan memberkati saudara, dan biar firman Tuhan ini menolong saudara untuk benar-benar memiliki hati yang murni, hidup yang diserahkan kepada Tuhan. Biar Kristus menjelma di dalam hidup saudara, dan saudara melakukan itu seperti orang hidup sehari-hari. Tidak ada beban yang berat, tetapi dilakukan dengan hati yang bersyukur. Semoga Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sekali lagi berbicara kepada kami, dan bantulah kami supaya kami memiliki hati seperti Kristus dan memiliki hati seperti Paulus yang rela untuk meninggalkan kenyamanan demi bisa merendahkan diri, menyamakan diri dengan orang-orang di sekitarnya, dan kemudian membawa mereka kembali kepada Kristus. Tuhan, bantu setiap jemaat yang mendengar firman ini, supaya kami semua terpanggil untuk melayani di ladang misi Tuhan, yaitu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Murnikanlah kami Tuhan, agar kami berkenan kepadamu. Dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita semua yang sudah diberkati mau siap melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Baik, kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita sebelum memberikan persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk penyertaan dan perlindungan-Mu, untuk pemeliharaan dan berkat-berkat-Mu selama kami hidup, tidak pernah kami kekurangan. Tuhan yang selalu menjaga, Tuhan selalu mencukupkan apa yang kami butuhkan dan perlukan. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami, terimalah, dan biarlah persembahan ini boleh menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, 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 senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. menyenangkanmu Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya
hanya itu kerinduanku, Yesus, hanya itu kerinduanku. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Warta Sinode Gereja Kristen Jakarta 19 September 2021. Kelas bimbingan pranikah Sinode GKJ periode yang ke-20 akan diadakan pada hari Selasa 21 September 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tema Pernikahan dari Sudut Pandang Hukum, pembicara Bapak Jana Yusuf. Pertemuan kelas BPN akan dilangsungkan secara virtual melalui Zoom Meeting. Kelas SMK 2 akan diadakan pada hari Kamis 23 September 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tema Membangun Gambar Diri yang Alkitabiah. Pembicara Guru Injil Mulyani Gulu. Kiranya seluruh peserta kelas SMK 2 dapat mempersiapkan diri dan tepat waktu. Hari ini 11 September 2021, saya sebagai hamba Tuhan Gereja Kristen Jakarta Jemaat Jembatan 5 menyatakan bahwa Saudara Yohanes dan Saudari Anastasia telah sah menjadi suami istri yang telah diberkati Tuhan. Apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Warta Sinode Gereja Kristen Jakarta hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita nyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah keluarga rumah tanggamu, diberkati kedua belah tanganmu, apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, dan setiap langkahmu kemanapun kau pergi, Tuhan buat senantiasa beruntung. Dijauhkan kau dari segala macam mara bahaya, kecelakaan dan bencana, dijauhkan pula engkau dari segala sakit penyakit yang membahayakan jiwamu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa yang sempurna, anugerah keselamatan hidup kekal dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dan pertolongan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya.
Amin. Amin. Silakan duduk kembali, ambil saat teduh, kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.